Jadi di kitab Syajaratul Ma'arif itu ada babu dzikri rajul manaqiba nafsi. Orang tuh kadang harus sombong, menyebut kelebihannya sendiri. Kayak Nabi Yusuf ngendikan inni hafizun alim. Nabi Sulaiman juga ngendikan wa utina min kulli syai'. Itu bukan sombong, tapi cara beliau untuk memaklumatkan. Saya belum pernah merasa ahli tafsir. Tapi kan kita khawatir kalau ada tafsir yang cara Mbah Mus tadi kiai produk sendiri. Akhirnya kalau mau tafsir, saya pernah ngaji Mbah Maimun, ngaji Bapak. Saya baca kitab Al-Ibris, baca Al-Iqlil, baca terjemah Kemenak, baca terjemahnya Pak Quraisy, baca terjemahnya Imam Sa'rawi, baca banyak lah yang saya baca. Termasuk membaca kitab-kitab dulu mulai tafsir Tobari, tafsir apa saja yang saya bisa tak baca. Bukan karena saya merasa tahu enggak, tapi kayak apa umat ini kalau dapat ilmu dari orang yang tidak kredibel. Kalau misalnya itu sombong, nah sekarang dokter gigi juga nulis, dokter gigi, dokter jantung, itu kalau nggak nulis ya tidak tahu kan barokahnya. Makanya kalau suwon santri-santri misalnya jenengan ahli takrib itu semua untuk rumah, ahli takrib medium, spesial bab ibadah. Nanti yang nggak mati pinter ya spesial mandi junub, nggak apa-apa, yang penting orang tahu kamu keahliannya di mana. Daripada kamu nggak memaklumatkan, kemudian ada orang lain yang nggak pernah ngaji memaklumatkan seakan-akan paling tahu Islam. Terus menjadi mahatus soal, menjadi marhalur rijal. Kayak apa? Islam mau dikemanakan? Semua ulama dulu biasa ngendikan ma adkhaltu fi kitabi hadza illa shahih, kata Imam Bukhari. Yang saya masukkan di sini semuanya hadis sahih. Dan sebelum saya masukkan sholaitu rakaatain, saya sholat dulu. Semuanya menggaransi kitabnya. Makanya di Syajaratul Ma'arif ada babu dzikri rajul manaqiba nafsi. Yaitu ketika Nabi Yusuf menghentikan inni hafizun alim, Nabi Sulaiman menghentikan wa utina min kulli syai'. Wal anbiya kulluhum yaqulun inni lakum nasikhun amin. Semua nabi pasti maklumatkan diri inni lakum nasikhun amin. Saya ini penasihat terbaik, nasihat yang bisa dipercaya. Kemudian ketika ada zamanul khiddi, zaman hasud, zaman orang enggak fair, seakan-akan seperti itu tuh keangkuhan. Coba Mbah Bisri menamakan kitabnya itu Al-Ibris. Al-Ibris itu apa? Emas yang murni. Makna saya cari di berbagai kamus, maknanya Al-Ibris itu emas yang murni. Kayak apa? Semua kitab juga dinamai dengan nama-nama keren. Al-Iqlil, Al-Ibris, Fathul Bari. Jadi nggak apa-apa. Kayak ini juga dinamai Hujjatu Ahli Sunnah wal Jamaah, argumentasi mazhab Ahli Sunnah wal Jamaah. Kalau teruskan sampai beliau ngendikan wahal bi jununun hatta usdiro amri lil mu'minin alla yazuru rasulahum wa waliya ni'matim alladzi lahu fi unuqi kulli mu'minin minna. Masa saya ini menjadi gila karena menfatwakan orang Islam tuh enggak perlu ziarah ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus kata beliau la yadri madza yaf'al annahu yaqulu baina ibadillah wa baina rahmatillah fa innahu sallallahu alaihi wasallam rahmatullah lil alamin. Fal ya'rif dzalik ulaikal maniun liya'lamu fi ayyi mauqifin hum. Terus Mbah Ali itu juga yang katanya seneng guyon, kula mboten menangi Mbah Ali tapi nate pirsa nate ngertos pas beliau rawuh di mbah saya di Pernambah kula teng kene Al Wahdah teng Lasem. Kula kecil tuh menangi Mbah Ali, menangi Mbah Hamid. Karena Mbah Hamid itu masih sepupu mbah saya. Semua yang di sini juga masih keluarga saya, sama-sama Bani Abdul Aziz. Itu yang katanya Bali seneng guyon tadi di bab-bab seperti ini ngendikan wahal bijunun. Apa saya ini sudah gila melarang orang bertemu nabinya. Kemudian mereka berdalih takut menuhankan nabi, itu tidak akan terjadi. Kata kitab Ithaf hadil ummah maksumah. Umat ini akan dijaga Allah, tidak akan menuhankan Rasulullah SAW kayak kaum Nasrani menuhankan Isa. Kata kitab Ithaf bibarokati sighatis sholawat, dengan barokahnya sifat sholawat. Beliau ngendikan wan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa in jalla qadru muhtajun ila rahmatihi ta'ala. Sifat sholawat itu kan unik. Allahumma, Allah itu Tuhan, sholli ala sayyidina Muhammad hadzal nabiyyu wa in jalla qadru muhtajun ila rahmatihi ta'ala. Jadi kita mengekspresikan mahabbah bahwa nabi itu ahabbul khalqi ila Allah. Di saat yang sama kita tetap bilang Allah yang Tuhan tolong selalu beri sholawat dan rahmat ke Rasulullah. Berarti duduk perkaranya tetap Allah sebagai Jalla Jalaluh, Nabi apapun mulianya abduhu wa rasul.
Jadi sholawat itu sudah sirot yang insya Allah tidak akan menjadikan hadil ummah mengkultuskan Nabi hatta rofa'uhu ila darajatil uluhiyah. Karena barokahnya sirot sholawat tetap Allahumma al-mu'ti wa nabi wa injalla qadruh al-mu'ta, yang dikasih. Jadi hadis sirot itu sudah siratul tauhid, siratul mahabbah, siratul alaqah baini wa baina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kayak apa hadil ummah? Ya tapi tadi bener dawe Mbah Mus, nerangno ngene iki bagiane kiai ning desa rasa diterangno wis selawatan. Jadi kepenak rasa dalil-dalilan selawatan. Tapi memang resiko gak ada yang menerangkan suatu saat kalau ada itsaratus syubhat itu terus mereka bahaya. Makanya ada yang ngalahin nerangno sepatus ini masih terjaga. Kalau badhe maos kitabipun Mbah Ali, kalau panjang pengagum kitab-kitab yang dikarang orang Indonesia, kita anggap niku lebih aplikatif lah, karena dikarang orang yang trauma dengan Indonesia, kemudian setelah trauma ingin membenahi Indonesia. Misalnya jenengan ngertos sesajen, mbok haramno iku tradisi, mbok barno iku sawangane kok dekati sirik ning pinggir wit gede, akhirnya dimodifikasi, mangan-mangan, kumpul-kumpul tapi tahlilan. Nah, masuk tahlilan la ilaha illallah barani kalimatu syirkin. La ilaha illallah itu kalimatu syirkin, kalau dilafatkan di bawah pohon. Terus piye logikane ku? Kalau bolak-balik matur. Hadhil kalimah sara bihal kafiru mu'minan. Fa kaifa saral mu'minu kafiran juga bihadhil kalimah, itu logikanya enggak ketemu. Orang yang kafir puluhan tahun saja sekali melafatkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, qul lil ladzina kafaru iyantahu yufar lahum ma qad salaf. Selesai, sara mu'minan. Bihadhil kalimah. Kemudian kalimah yang sama ketika kita baca dianggap kita ini kafir juga bihadhil kalimah. Akhirnya dengan modifikasi khas Indonesia, kearifan Indonesia, tetap sesajen tapi tahlilan, tetap melakukan hal-hal Jawa tapi dimodifikasi menjadi Islam. Kalau kita misalnya orang modern nggak ingin mengganggu orang lain yang kita tamui, gampang dalilnya. Ada ayat la tadkhulu buyutan ghaira buyutikum, kamu jangan sowan ke orang lain atau dolan ke orang lain hatta tastanisu. Ukurannya bukan salam dulu, bukan hatta tusallimu, hatta tastanisu, sehingga kamu merasa nyaman. Kamu bisa mengukur tingkat akrab kamu bisa mengukur jamnya orang itu, kamu bisa mengukur kebutuhan orang itu. Butuh saya enggak? Kenapa mertamu pengen kayak duit bebas jam? Atau kamu orang cantik yang kamu tamoni sing seneng kue bebas jam? Tapi aku apa nagih hutang, mertamu orang yang kamu tagih itu mesti kamu dianggap problem. Atau mertamu orang yang nggak akrab di jam istirahat, tentu kita dianggap problem. Makanya ukurannya Quran tuh hatta tastanisu, kamu merasa nyaman. Istinas itu nyaman, enjoy. Kayak saya dolan di Gosofur kan akrab mulai kecil teman saya, mungkin bisa ngabaikan jam. Jadi kalau saya dolan di kiai yang nggak kenal saya, mungkin kedatangan saya dianggap problem karena di jam tertentu. Saya harus mikir, kayak apa hebatnya Quran ketika bikin aturan la tadkhulu buyutan ghaira buyutikum hatta tastanisu. Setelah nyaman nggak apa-apa waktu salimu, jangan salam dulu. Istinasnya nggak kena, salamnya geger. Akhirnya banyak kiai keselak, assalamualaikum pas makan, nggak dijawab assalamualaikum. Nah hal-hal seperti itu harus santri-santri ini kalau niat ngandani lari-lari, bukan niat ngandani kiai-kiai, harus waqafil qalb, harus warrasikhuna fil ilm, tahu betul kualitas hatta tastanisu, kamu itu merasa nyaman, istinas. Kemudian rasa nyaman ukurannya apa ya? La doror wala diror, kamu tidak ganggu diri kamu sendiri, juga agak mengganggu orang lain. Sehingga setelah itu semua baru watu salimu ala ahliya. Nah andai kan kita ya tadi dawe Mbah Mus, kita semua sudah seperti itu. Kalau bertamu di orang ya kita ngukur tingkat akrab kita, tingkat dibutuhnya kita. Sehingga di tradisi NU itu ya dolan kiai pendak diundang karena itu pasti diinginkan. Wong kula nate diceritani pernah misanane Mbah Mun. Kula nate Gus dikiliki Mbah Mun mboten seneng. Kena apa? Beliau pas khutbah Mbah Mun rawuh delalah Mbah Mun jarak salat ning saf awal. Bar niku tiyange meruntus meriang. Karena khotib tuh harus naik ke mimbar kudu ngandani takwa usikum wa nafsi takwa. Tengi sore niku Mbah Mun. Walhasil terus lara terus wan yai. Mbah, nak dolan nggih dikira-kira, ampun pas Jumatan.
Semenjak niku Mbah Mun Mbah Sahal itu nak Jumatan tengguri. Mbah Sahal itu kalau Jumatan itu sudah komat gelar, beliau keluar dari mobil Serenane itu miyos terus sholat terus kundur. Kalau dulu janggal, iki wong alim alama nak sholat gak guri. Ternyata itu nggak ingin jadi problem bagi khotib. Jadi ini so bayang no khutbah dengar Mbah Mus terus kalau munggah ngeten nyekel tongkat usikum wa nafsi fi taqwa. Terus apa ya akhirnya terus kula niku kan jare wong akeh mboten tenan Bu, jare wong akeh ora rada iso ngaji. Kula nak Jumatan niku guri gara-gara diceritani niku. Ternyata khotibe cerita kula matur nuwun Gus, pokoke nak pas Jumatan aja ketok. Dianggap musibah, kedatangan kula dianggap musibah. Nah, hal seperti itu ya ukurannya gampang kata napa? Tastanis. Jadi di kitab Sajaratul Ma'arif itu ada babu dzikri rajul manaqiba nafsi. Orang tuh kadang harus sombong, menyebut kelebihannya sendiri. Kayak Nabi Yusuf ngendikan inni hafizun alim. Nabi Sulaiman juga ngendikan wa utina min kulli syai'. Itu bukan sombong, tapi cara beliau untuk memaklumatkan. Saya belum pernah merasa ahli tafsir. Tapi kan kita khawatir kalau ada tafsir yang cara Mbah Mus tadi kiai produk sendiri. Akhirnya kalau mau coba tafsir, saya pernah ngaji Mbah Maimun, ngaji Bapak. Saya baca kitab Al-Ibris, baca Al-Iqlil, baca terjemah Kemenak, baca terjemahnya Pak Quraisy, baca terjemahnya Imam Sa'rawi, baca banyak lah yang saya baca. Termasuk membaca kitab-kitab dulu mulai tafsir Tobari, tafsir apa saja yang saya bisa tak baca. Bukan karena saya merasa tahu enggak, tapi kayak apa umat ini kalau dapat ilmu dari orang yang tidak kredibel. Kalau misalnya itu sombong. Nah sekarang dokter gigi juga nulis, dokter gigi, dokter jantung. Itu kalau enggak nulis ya enggak tahu kan barokahnya. Makanya kalau suwun santri-santri misalnya jenengan ahli takrib itu semua untuk rumah. Ahli takrib medium. Spesial bab ibadah kan. Nanti yang enggak pati pinter ya spesial mandi junub, enggak apa-apa. Yang penting orang tahu kamu keahliannya di mana. Daripada kamu nggak memaklumatkan, kemudian ada orang lain yang nggak pernah ngaji memaklumatkan seakan-akan paling tahu Islam, terus menjadi mahatus soal, menjadi marhalur rijal. Kayak apa? Islam mau dikemanakan? Semua ulama dulu biasa ngendikan ma adkhaltu fi kitabi hadza illa shahih, kata Imam Bukhari. Yang saya masukkan di sini semuanya hadis sahih. Dan sebelum saya masukkan sholaitu rakaatain, saya sholat dulu. Semuanya menggaransi kitabnya. Makanya di Sajaratul Ma'arif ada babu dzikri rajul manaqiba nafsi, yaitu ketika Nabi Yusuf menghentikan inni hafizun alim, Nabi Sulaiman menghentikan wa utina min kulli syai', wal anbiya kulluhum yaqulun inni lakum nasikhun amin. Semua nabi pasti maklumatkan diri inni lakum nasikhun amin, saya ini penasihat terbaik, nasihat yang bisa dipercaya. Kemudian ketika ada zamanul khiddi, zaman hasud, zaman orang nggak fair, seakan-akan seperti itu tuh keangkuhan. Coba Mbah Bisri menamakan kitabnya itu Al-Ibris. Al-Ibris itu apa? Emas yang murni. Makna saya cari di berbagai kamus, maknanya Al-Ibris itu emas yang murni. Kayak apa? Semua kitab juga dinamai dengan nama-nama keren. Al-Iqlil, Al-Ibris, Fathul Bari. Jadi nggak apa-apa. Sekolah teruskan sampai beliau ngendikan wahal bi jununun hatta usdiro amri lil mu'minin alla yazuru rasulahum wa waliya ni'matim alladzi lahu fi unuqi kulli mu'minin minna. Masa saya ini menjadi gila karena menfatwakan orang Islam tuh enggak perlu ziarah ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus kata beliau la yadri madza yaf'al annahu yaqulu baina ibadillah wa baina rahmatillah fa innahu sallallahu alaihi wasallam rahmatullah lil alamin. Fal ya'rif dzalik ulaikal maniun liya'lamu fi ayyi mauqifin hum. Terus Mbah Ali itu juga yang katanya seneng guyon, kula mboten menangi Mbah Ali tapi nate pirsa nate ngertos pas beliau rawuh di mbah saya di Pernambah kula teng kene Al Wahdah teng Lasem. Kula kecil tuh menangi Mbah Ali, menangi Mbah Hamid. Karena Mbah Hamid itu masih sepupu mbah saya. Semua yang di sini juga masih keluarga saya, sama-sama Bani Abdul Aziz. Itu yang katanya Bali seneng guyon tadi di bab-bab seperti ini ngendikan wahal bijunun, apa saya ini sudah gila melarang orang bertemu nabinya. Kemudian mereka berdalih takut menuhankan nabi, itu tidak akan terjadi. Kata kitab Ithaf hadil ummah maksumah,
Umat ini akan dijaga Allah, tidak akan menuhankan Rasulullah SAW kayak kaum Nasrani menuhankan Isa. Kata kitab Ithaf, bibarokati sighotis sholawat, dengan barokahnya sighat sholawat. Beliau ngendikan, wan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa in jalla qadru muhtajun ila rahmatihi ta'ala. Sighat sholawat itu kan unik. Allahumma, Allah itu Tuhan, sholli ala sayyidina Muhammad. Hadzal nabi wa in jalla qadru muhtajun ila rahmatihi ta'ala. Jadi kita mengekspresikan mahabbah bahwa Nabi itu ahabbul khalqi ilallah. Di saat yang sama kita tetap bilang Allah yang Tuhan, tolong selalu beri sholawat dan rahmat ke Rasulullah. Berarti duduk perkaranya tetap Allah sebagai Jalla Jalaluh, Nabi apapun mulianya abduhu wa rasul. Jadi sholawat itu sudah sehat yang insya Allah tidak akan menjadikan hadil ummah mengkultuskan Nabi hatta rofa'uhu ila darajatil uluhiyah. Karena barokahnya sehat sholawat tetap Allahumma al-mu'ti wa nabi wa injalla qadruh al-mu'ta, yang dikasih. Jadi hadis syihhat itu sudah syihhatul tauhid, syihhatul mahabbah, syihhatul alaqah baini wa baina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kayak apa hadil ummah? Ya tapi tadi bener dawuh Mbah Mus, nerangno ngene iki bagiane kiai, ning desa rasa diterangno wis selawatan. Jadi kepenak rasa dalil-dalilan selawatan. Tapi memang resiko gak ada yang menerangkan suatu saat kalau ada itsaratus syubhat itu terus mereka bahaya. Makanya ada yang ngalahin rangno sepatus ini masih terjaga.